Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya saya berkesempatan bisa membuat tugas ini dengan keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Rizkula Safero Usman. Saya berkuliah di Universitas Hairun Ternate, Fakultas Teknik, Prodi Informatika. Selama kurang lebih 5 menit ke depan saya akan mengajak Anda sekalian untuk menyelami topik yang bertajuk sejarah perkembangan komputer. Sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin menyampaikan pada teman-teman, mungkin pada saat ini kita bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Alangkah baiknya kita berada pada jalan yang benar dan menjauhi keburukan. Dan jangan lupa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW agar hari akhir nanti kita diberikan syafaat oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung saja ke materinya. Pengertian komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data dan mengikuti perintah yang telah diprogram. Komputer biasanya digunakan untuk mengolah data atau menghitung dan juga digunakan untuk mendesain atau menggambar. Secara umum, komputer juga berisi dengan beberapa komponen di dalamnya, diantaranya CPU, monitor, mouse, dan keyboard, juga ditambah printer sebagai pelengkap. Perkembangan komputer itu sendiri terbagi dalam 5 generasi, dimulai dari generasi pertama hingga generasi kelima yang dipelopori oleh Jepang. Dari setiap generasi terdapat ciri-ciri yang membedakannya. Baik, kita langsung saja ke yang generasi pertama. Dari 1940 sampai 1959. Komputer generasi pertama memiliki ciri utama, yakni ukuran fisiknya yang lebih besar. Karena ukuran fisiknya yang besar itulah maka memerlukan daya listrik yang besar. Adapun komponen yang digunakan adalah berupa tabung hampa udara. Programnya dibuat dalam bahasa mesin yang menggunakan konsep storage program. Kita lanjut yang kedua, generasi kedua 1959 sampai 1965. Komputer di generasi kedua menggunakan komponen yang berupa transistor yang lebih kecil daripada tabung hampa udara. Meski begitu, kapasitas memori utamanya cukup besar dengan proses operasi yang lebih cepat. Selain itu, komputer di generasi kedua juga sudah memiliki kemampuan proses real time dan time sharing. Dan yang ketiga, generasi ketiga 1965 sampai 1970. Komputer di generasi ketiga sudah memiliki ukuran yang lebih kecil karena menggunakan komponen 4 integrated circuits hingga hemat penggunaan listrik. Proses operasinya juga berjalan lebih cepat dan tepat dengan kapasitas memori yang jauh lebih besar. Komputer di generasi ini juga sudah dapat menggunakan multiprogramming dan multiprocessing serta melakukan komunikasi data antar komputer. Yang keempat, generasi keempat dimulai dari tahun 1970. Personal komputer atau PC sudah mulai berkembang di generasi ini. Contoh produknya adalah Apple II. Memori komputernya sudah menggunakan bentuk chip dari mikroprosesor dan semikonduktor dengan teknologi Large Scale Integration atau LSI, dengan disebut juga dengan Bipolar Large Scale Integration. Kelima, generasi kelima sekarang. Baik, yang terakhir generasi kelima atau sekarang. Komputer generasi kelima dipelopori oleh negara Jepang yang telah menggunakan very large scale integration dengan artificial intelligence supaya komputer dapat memecahkan masalah sendiri. Selain itu, komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Lalu, perkembangan teknologi komputer generasi kelima juga memungkinkan untuk dibuat jenis komputer portable alias laptop. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Saya tutup video hari ini dengan membaca Alhamdulillah.